Kita beralih ke reportase lain. Partai Golkar pimpinan Agung Laksono mengajukan struktur kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol. Dalam daftar nama kepengurusan Partai Golkar pimpinan Agung Laksono terdapat 89 nama kader Partai Golkar hasil Munas Bali. Setelah dinyatakan pengurus yang sah oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, Partai Golkar pimpinan Agung Laksono mendatangi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengajukan struktur kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol. Dalam daftar nama kepengurusan Partai Golkar pimpinan Agung Laksono terdapat 89 nama kader Partai Golkar hasil Munas Bali. Saat ini Menteri Yasona Lawli telah menyetujui kepengurusan Partai Golkar pimpinan Agung Laksono. Kemudian dalam waktu dekat Perpres kepengurusan Partai Golkar pimpinan Agung Laksono akan segera keluar. Jadi saya tadi telah menyerahkan 3 akte notaris. Yang pertama akte notaris yang berkaitan dengan pengurus DPP Partai Golkar yang sudah dirombak. Dan yang kedua akte notaris Dewan Pertimbangan yang sudah dirombak. Yang ketiga akte notaris Mahkamah Partai yang baru. Ya. Jadi ketiga akte notaris ini kita serahkan dan kita mohonkan pengesahan oleh Menteri Hukum. Dan kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa disahkan. Sidang Mahkamah Partai Golkar ditengarai sebagai pemicu kontroversi keputusan Menkumham Yasona Lawli terkait perseteruan Partai Golkar kubu Abu Rizal Bakri dan kubu Agung Laksono. Menjadi kontroversi karena Mahkamah Partai hanya beranggotakan 4 orang majelis. Andai saja anggota Mahkamah Partai berjumlah 5 orang, maka akan ada keputusan Mahkamah yang jelas. Oleh karenanya perbedaan yang terjadi di tubuh Partai Pohon Beringin ini harus diselesaikan di proses peradilan. Namun Menkumham telah mengambil keputusan tegas. Meski demikian, Menkumham diharapkan tidak hanya tegas terhadap persoalan yang terjadi pada Partai Golkar. Sikap tegas Menkumham juga harus ditujukan kepada Partai P3. Dianggap sebagai intervensi hukum bagi pihak yang merasa kalah. Menjadi tepat bagi pihak yang dimenangkan. Akibat ini semua adalah ketidakrukunan dari tidak adanya persatuan di tubuh Golkar itu sendiri. Kericuan di Partai Golkar dimulai saat berlangsungnya Munas di Bali beberapa waktu lalu. Tak puas dengan hasil Munas yang memenangkan kembali Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum, sekelompok petinggi Golkar membuat Munas tandingan di Ancol, Jakarta. Dan hasilnya, Agung Laksono terpilih sebagai ketua umum. Tim reportase, Jakarta.